nggak boleh. Menerima, bukan gini, nggak boleh minta, tapi kalau dikasih boleh terima. Nggak gitu sumpahnya, pokoknya nerima. Mau awak minta, mau ada yang ngasih, pokoknya nerimanya nggak boleh. Sumpahnya gitu. Wa minha diantaranya wa zakarahu Nawawi fi Fatawi, menyebutkan akannya oleh Imam Nawawi dalam kitab fatwanya, idza akhadhal maqas min insan, daripada seseorang. Makas itu apabila mengambil makas itu uang yang haram, uang ngompas, uang malak, uang apalagi lah ya sejenis itulah. Tapi yang pasti ini dengan sistem yang haram diambil. Apa yang diambil oleh si makas, tukang ngompas ini? Darohim, beberapa dirham. Lalu fakhalatoha bidarahimul maqs, lalu dicampurkannya dengan dirham-dirham hasil ngompas itu yang haram itu. Sumaradda alaihi, kemudian dikembalikan atasnya, lalu yang ngompas ini dibalikkan. Summa alaihi, kemudian sumaradda alaihi qadru dirhamihi minal mukhtalif, kemudian dikembalikan atasnya ukuran dirhamnya daripada yang mencampur itu. La yahillu lahu, itu tidak halal baginya, illa kecuali ayqassima bainahu, dia membagi antaranya, wa bainal ladzi ukhidat minhum, dan antara yang diambil daripada mereka itu. Jadi kalau bercampur kan bercampur yang halal sama yang haram. Dirham dia punya halal, dirham orang lain yang diambil malak tadi itu haram. Bercampur yang halal sama yang haram nggak boleh digunakan kecuali dibagi antaranya dan antara yang diambil dari mereka. Ini diambil dari mana? Dari tukang malak itu. Ini yang ini, yang ini yang punya aku. Kalau bisa tahu pula yang seperti itu, ya udah, yang dari malak tadi itu berarti haram, yang dipakai. Yang ini yang kita boleh pakai. Misalnya dia tahulah ada tandanya. Dirham-dirham yang di hasil malak itu dulu yang dikasih tanda. Apa tandanya? Ini. Ambil balik duitnya itu, dirhamnya itu. Oh, ini ada tanda, berarti ini uang malak nih. Ini uang malak. Yang ini enggak. Ini hasil kerja. Ini malak. Bisa dipisahkan, dibedakan, dibagi-bagikan gitu. Bisa, kalau bisa boleh. Bisa ini mesti bendanya bukan bendanya. Iya. Benda yang dikasih itulah. Bukan kimahnya. Kalau kimahnya berarti benda itu asal nilai kimahnya sama gitu kan, atau nilai kimahnya sama yang tempoh hari dia kasih, berarti boleh, lebih mudah kalau itu hukumnya. Tempoh hari total uang yang haram itu macam mana, berapa itu? 10 juta. Ini duitnya ada berapa nih? 50 juta. Ya udah 10 juta pisahkan, itu yang 10 juta yang mana? Udah campur soal duitnya. Udah, yang penting kimahnya bukan duitnya. Gitu. Nah, kalau ini enggak, duitnya, bukan kimahnya, bukan harganya. Maka lebih ketat ini. Kalau kimahnya adalah kimah harga dari yang uang tak beres itu sajalah yang dipisahkan, halal pula. Asal ingatlah berapa jumlahnya, itu aja. Oh, ingat 10 juta ya, 10 juta sisihkan. Ini nanti. Duitnya, benda duitnya, udah duitnya udah apa-apa, yang penting nilainya. Oh enggak. Kalau mazhab Syafi'i kayaknya enggak. Lebih kepada benda duitnya itu, bukan kepada harga duitnya. Kalau harga duitnya itu masih bisa dipakai, cuma dihargai kan gitu. Itu nomor 1 di bawah. Al-maqas ismu fa'il minal maqs. Maqas itu adalah isim fa'il dari kalimat maqs. Artinya wal mukawis atau wal makus atau mikwas itu amwal, harta-harta tukhadu bi tariqin muharramin. Dia diambil dengan jalan yang haram. Diambil atau didapat dengan jalan yang haram. Wal far'ul mazkur mabniun ala anna ad-darahim taqsudu bi'ainiha. Furu' yang disebutkan yang di atas tadi itu dibina atas bahwa dirham-dirham itu yang dimaksud ainnya, bukan manfaatnya. Benda dirham itu. Jadi kalau benda dirham inilah yang hasil malak deh, hasil nodong, hasil curian, hasil segala macam, pokoknya yang hasil haram lah.
Nah, kalau inilah dia bendanya, bisa kita tahu, nanti sudah kita pisahkan. Ya udah, yang ini aja yang haram. Yang bercampur sama harta kita yang halal, ya halal tetap halal. Tapi kalau ini maksud intifaknya manfaat, berarti harga. Ya udahlah, tempoh hari yang hasil malak berapa? 5 juta. Ya udah 5 juta aja yang haram. Ya bang, 5 juta itu duitnya udah yang mana-mana bang, campur-campur. Alah udahlah, yang penting pokoknya 5 juta. Nah, harganya 5 juta, nilai 5 juta. Ya udah 5 juta aja yang haram, sisanya halal gitu. Lebih enteng mana? Pendapat yang awal atau pendapat yang kedua? Yang awal. Yang kedua lebih enteng. Yang awal berat itu. Selama nggak bisa kita tandai duitnya, berarti bercampurlah duit yang haram dengan duit yang halal. Ijastama al halal wal haram wal haram. Karena nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dibagi ya. Jadi yang ainnya itu yang dimaksud, bahwa qaulu ba'di Syafi'iyah, itu pendapat sebagian ulama-ulama Syafi'iyah. Adalah tadi yang nomor 1. Tapi wa indal ahnaf, menurut pengikut-pengikut Imam Hanafi, mazhab Hanafi, al-ibrah bil qimah. Yang menjadi ukuran bukan benda duitnya yang dipalak itu, bukan duit yang dirampas itu, bukan duit haram itu, tapi qimahnya, harga, nilai duit itu berapa? Duit yang nggak beres lah, duit haram itu berapa tempo hari? 5 juta. Yakin? Hakul yakin. Oke, mana duitnya? Mana aku tahu lagi, udah aku campur-campur sama duitku. Duit mentarian pun ada situ. Duit segala macam lah yang halal-halal hasil kerja. Udah aku campur. Nggak bisa dipisah lagi duitnya? Enggak. Kalau nggak bisa dipisah, ijastama al halalu wal haram wal haram. Itu pendapat yang pertama. Ba'du Syafi'iyah. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi lebih ringan dia. Yang menjadi ukuran bukan ain, bukan benda duitnya, tapi adalah harga duitnya. Berapa tempo hari? Total hasil uang nggak beres tuh 5 juta. Ya udah, yang 5 juta itu aja yang haram. Mana yang 5 juta itu? Nggak mesti harus yang itu. Pokoknya nilainya, kimahnya 5 juta. Jangan dipakai semua. Yang 5 juta hasil malak itu hasil yang nggak bagus. Nah itu pisahkan. Hasil yang bagus, ini yang halal. Nah, gitu. Walaupun duitnya mungkin masih campur-campur, kan gitu ya. Nah, campur-campur. Oh iya, sama lah itu. Ini sogoan. Itu kalau apa namanya, kalimat sumpah untuk tidak korupsi setiap mengambil manfaat apa segala macam dari jabatan itu dia. Pak Amir tiap hari disumpah nggak ya? Nggak ada ya. Pegawai PLN nggak disumpah ya. Pejabat publik aja ya. Ya sumpah. Nggak boleh. Menerima. Bukan gini, nggak boleh minta, tapi kalau dikasih boleh terima. Nggak gitu sumpahnya, pokoknya nerima. Mau awak minta, mau ada yang ngasih, pokoknya nerimanya nggak boleh. Sumpahnya gitu. Coba kita dengar itu. Macam mana? Pernah dengar orang sumpah kan? Di sumpah jabatan. Menerima apa dengan cara apapun gitu ya. Nggak dibilang gini, tidak akan menerima kalau itu diminta, tapi boleh kalau seandainya nggak minta. Nggak ada gitu, sumpahnya nggak kayak gitu. Boleh nerima jika tidak diminta, tapi dengan sukarela ngasih gitu, nggak ada. Pokoknya nerima nggak boleh. Nerima nggak boleh. Jadi kalau ada punya berbaik hati sebagai ucapan terima kasih, ngasih, wajib tolak. Kalau diambil melanggar sumpah yang waktu jabatan itu. Waduh, banyak kali lah pelanggar orang itu ya. Ini bukan apa ini Pak, bukan nyogok, sebagai terima kasih aja lah Bapak dan Allah. Kemana itu? Mempercantik bahasanya ya. Terima kasih ya, terima kasih ya. Terima kasih 1 M ya. Oh. Iya. Ada yang nggak mau dikasih duit? Jadi berapa lah Pak? Alah udahlah, kau isi aja lah pulsaku. Berapa Pak? 500.000. Isi pulsa 500.000. Sama aja ya. Udahlah kau isi aja pulsaku. Berapa? 10 aja, macam-macam banyak. Masih mending 500.000 kan. Sama aja macam-macam 500.000. Ada gitu. Jadi anaknya nggak lulus di sekolah itu. Jadi minta tolonglah sama kepala sekolahnya supaya berapa apa istilahnya cincau-cincau ya, cincau-cincau ya. Oh cincai-cincai. Cincai-cincai ya. Oh cincau lingkong ya. Oh iya iya. Cincai-cincai ya, cincai-cincai. Nah, kebetulan
sama pula kan apanya kan, asal kampungnya kan. Udah pikir hati awak kan, udahlah rupanya enggak ada ekornya juga. Jadi menurut mazhab Hanafi al-ibrah bil qimah, yang jadi ukuran harganya. Jadi fal masalah mahalu khilafin bainal ulama. Jadi masalah ini tempat perbedaan di kalangan ulama. Jadi ada beda pendapat ulama di situ. Kalau mau ihtiyatnya ya mazhab Syafi'i lah. Jadi yang jadi ukuran ainnya, benda dirham itu, bukan harganya.